Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Michelle dari Universitas Narotama semester 6. Saat ini saya akan melakukan review yang kedua sesuai apa yang telah ditentukan dari mata kuliah perbandingan hukum negara-negara ASEAN. Yang pertama, untuk artikel yang saya pilih menurut saya sesuai dengan pendapat dari Munir Fuardi maupun Herlambang Perdana, yang dimana dalam artikel yang saya pilih disebutkan perbedaan pengaturan di kedua negara antara lain adalah dalam hal menentukan penggolongan unsur perjeratan utang, subjek pelaku TPPO, bentuk pemidanaan dan berat ancaman sanksi pidana, serta eksistensi ketentuan pemberatan pemidanaan, ketentuan pemidanaan bagi pelaku revidis, maupun tersedianya ketentuan pidana tambahan. Untuk penjelasannya ialah sebagai berikut. Untuk pendapat Munir Fuardi, ada dua macam pendekatan perbandingan hukum. Untuk yang pertama, perbandingan hukum substantif ialah perbandingan hukum di mana diperbandingkan antara dua atau lebih dari hukum substantif, seperti perbandingan tentang hukum pidana kontra hukum tata negara. Untuk artikel yang saya pilih ialah tentang ranah hukum pidana yang terkait pengaturan perdagangan orang di negara Indonesia dengan negara Singapura. Lalu yang kedua ialah suatu perbandingan hukum, yang dimana perbandingan hukum yang diperbandingkan itu infrastruktur dari hukum. Dalam hal ini isinya tertuliskan kultur hukum, sejarah hukum, metode pembagian hukum, sumber hukum, ataupun yang lainnya. Jadi pada isi artikel ilmiah tersebut lebih mengarah kepada unsur-unsur tersebut. Salah satunya ialah metode pembagian perbandingan hukumnya ialah berasal dari sumber hukum UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk negara Indonesia dan Prevention of Human Trafficking Act tahun 2014 untuk negara Singapura. Sedangkan dalam Marco Comparison, pendekatan perbandingan hukum dengan pendapat Herlambang Perdana lebih kepada membandingkan dua atau lebih sistem hukum seperti common law dan civil law system. Kedua negara yang diperbandingkan itu tentu masing-masing memiliki sistem hukum yang dianut. Negara Indonesia menganut civil law system dan negara Singapura itu menganut common law system. Untuk micro comparison adalah kajian mengenai lembaga atau masalah kursus yang eksis dalam sistem-sistem hukum dengan menggunakan perbandingan hukum seperti konsep sistem yang aneh, sistem peradilan kehakiman, perkembangan sejarah hukum, ataupun yang lainnya. Namun dalam artikel yang saya pilih tidak ada dijelaskannya sistem-sistem yang tertera tersebut. Akan tetapi artikel tersebut ada menyebutkan perbedaan bentuk sanksi pidana di kedua negara ataupun ketentuan pemberatan pemidanaan, begitu pula dengan persamaan saksinya ataupun yang lainnya. Untuk soal yang nomor 2, dalam artikel ilmiah yang saya pilih telah menggunakan tahapan dalam melakukan perbandingan hukum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kamba. Penjelasannya ialah sebagai berikut. Dalam tahapan yang dinyatakan oleh Kamba, yang pertama ialah the descriptive phase, yaitu yang mendeskripsikan norma. Normanya adalah norma hukum peraturan perundang-undangan pada dua negara tersebut, yaitu UU nomor 21 tahun 2007 dan juga Prevention of Human Trafficking Act tahun 2014 tersebut. Lalu yang menjadi konsep artikel tersebut adalah perbandingan aturan pidana perdagangan orang pada dua negara itu, dan kelembagaan dari artikel yang dikaji ialah kelembagaan dalam masyarakat ataupun lembaga yang bisa berbadan hukum ataupun tidak. Dalam pengidentifikasian persamaan dan perbedaan antara sistem hukum tersebut tentunya juga ada dalam artikel tersebut. Salah satunya persamaannya yang terletak pada unsur tidak pidana perdagangan orang adalah persamaan perdagangan orang yang berpengaruh pada persamaan unsur TPPO, yaitu unsur tindakan atau the action, unsur cara atau the means, dan unsur tujuan atau the purpose, dan juga
ketiadaan saksi pidana baik dalam UU TPPO dan PHTA. Keduanya tidak mendukung bentuk pidana mati dalam ancaman pidana pelaku tindak pidana terkait perdagangan orang. Begitu pula salah satu perbedaannya yakni dalam bentuk saksi pidana di antara dua negara tersebut. Undang-Undang PTPPO menyatakan bahwa orang yang melanggar dapat dikenai hukuman penjara atau denda. Sementara untuk PHTA hukumannya bisa berupa penjara, denda, dan bahkan hukuman pukulan menggunakan rotan yang diberikan secara bersamaan. Untuk persamaan perbedaan yang lainnya yang sudah saya review secara lebih lengkap dalam video materi pertama. Bagian yang ketiga yaitu exculpatory base. Sebelumnya perbandingan hukum terkait pengaturan perdagangan orang di Indonesia dengan Singapura ini berfokus pada pengaturan pidana yang diatur dalam undang-undang kursus, yaitu lex specialis yang dimiliki oleh kedua negara, yang dimana hal tersebut memiliki kegunaan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di negara Indonesia dan Singapura. Dan untuk upaya untuk mengaji atau melihat ulang dalam artikel yang dipilih ini dilakukan secara dianalisis secara umum dan komprehensif. Itu dilakukan guna memberi konstruksi pemahaman peraturan hukum di Indonesia dan di negara Singapura secara utuh, sehingga kemudian dapat memberi penilaian akan kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing pengaturan. Sekian review saya pada artikel materi yang kedua mata kuliah perbandingan hukum negara-negara ASEAN. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata dan terima kasih.